Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunus Putri Manik. Di sepanjang video ini kita akan membahas tentang penganggaran. Oke, jangan lupa tonton terus ya. Bye. Apa sih sebenarnya penganggaran perusahaan? Oke, di sini kita akan membahas tentang penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan adalah sebuah proses di mana penyusunan rencana kerja kuantitatif yang dinyatakan dalam suatu moneter, yang dimana ini bertujuan atau digunakan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktu ini dia ada di dalam 1 tahun. Nah, di dalam penganggaran ini dia itu mencakup untuk keseluruhan operasional sampai kepada penjualan. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke dalam tujuan dan fungsi dari penganggaran. Kita akan masuk ke dalam tujuan dan fungsi penganggaran. Tujuan dan fungsi penganggaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dia ada perencanaan, di mana di dalam perencanaan ini yaitu dia akan menetapkan target operasionalnya berapa. Nah, yang kedua dia ada pengendalian. Nah, di dalam pengendalian ini yaitu adalah sebagai alat pengawasan pengeluaran agar sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Nah, ketiga ada evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini yaitu dia akan menilai kinerja perusahaan dalam menggunakan sumber daya. Bagaimana kinerja perusahaannya dalam menggunakan sumber daya. Nah, di dalam evaluasi akan membahas tentang hal tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu tujuan dan fungsi dari penganggaran, kita akan masuk ke dalam komponen utama anggaran perusahaan. Di dalam komponen utama anggaran perusahaan ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dia ada anggaran operasional, yang dimana anggaran operasional ini dia mencakup anggaran penjualan, anggaran produksi, biaya bahan bakunya, tenaga kerjanya, dan biaya overhead pabriknya. Kedua dia ada anggaran finansial. Di dalam anggaran finansial ini dia mencakup yang namanya anggaran kas dan proyeksi laporan laba rugi. Nah, di dalam finansial ini hanya mencakup 2 bagian. Yang pertama ada anggaran kas dan proyeksi laporan laba rugi. Nah, setelah kita mengetahui komponen utama dari anggaran perusahaan, kita akan masuk ke dalam tahapan penyusunan anggaran. Yang dimana di dalam tahapan penyusunan anggaran ini ada dia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada pedoman, di mana pedoman ini bertujuan untuk menentukan pedoman anggaran atau kebijakan puncaknya. Nah, yang kedua dia ada persiapan, yang dimana di dalam persiapan ini yaitu untuk mengumpulkan data dan merancang draft-draft yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada penentuan. Di dalam penentuan ini yaitu penyusunan dan persetujuan akhir anggaran, gimana dia disusunnya anggaran sampai persetujuan akhirnya, sampai anggaran tersebut telah disetujui. Dan yang keempat itu atau yang terakhir itu ada pelaksanaan. Nah, di mana pelaksanaan ini yaitu mengimplementasikan dan pemantauan dan evaluasi dari penganggaran tersebut. Setelah diimplementasikan anggaran tersebut, dia akan dipantau kembali. Setelah dipantau kembali, dia akan dievaluasi atau penilaian ulang tentang anggaran tersebut. Nah, anggaran ini harus realistis, luas, dan kontinu agar efektif sebagai alat manajemen untuk kemajuan perusahaan dan untuk berdirinya perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih. I just had to let you know you're